Oke, bismillah. Sudah bisa dimulai? Sudah bisa? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak dengar nih suara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sore hari ini ya, sore hari Sabtu, kita masih Allah beri kesempatan untuk hadir di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mengikuti agenda Ruang Tumbuh ya, insyaallah yang akan disampaikan ya, yang akan diisi oleh Al-Ustadz kita, Ustadz Akmal. Oke, sebelumnya mari kita sama-sama buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya ya, yang masih pegang HP harap segera taruh di depan ya. Nanti kalau ketahuan ya, nanti insyaallah dari teman-teman abang-abang mentor, kak mentor nanti langsung disita. Oke, boleh kita mulai, Ustaz? Oke, kita langsung saja panggil pemateri kita pada sore hari ini, Al-Ustadz Akmal. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, gimana Bang Mujahid, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Masyaallah. Ya, jadi pada hari ini apa temanya? Ada yang tahu? Oh iya, Nabi dan Rasul itu sama nggak sih? Ya, ini mungkin pertanyaan kalau orang baru masuk Islam kayaknya mungkin nggak tahu ya. Tapi kita alhamdulillah ya, teman-teman adik-adik SMA insyaallah sudah paham ya tentang ini. Tapi mungkin ada beberapa dari kita kurang paham apa sih bedanya Nabi dan Rasul, atau berapa sih jumlahnya gitu ya. Dan kalau udah ada jumlahnya, dari mana kita tahu jumlahnya? Ya, mungkin kita akan tanyakan ke Ustadz. Oke, sebelumnya mungkin boleh umumkan dulu Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Ada yang tahu surat apa tadi di awal dibacakan? Ya, betul. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah dapat 10.000 dari saya nanti. Siapa namanya, tolong dicatat panitia. Nah, kelas jelas anak SMA 2 kan? Ya, oke, baik. Ini tolong diingatkan ya Kak ya. Akhwat tadi 1 orang dapat 10.000. Al-Ahzab ayat 21. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Bro, biasanya duluan tunjuk tangan. Ada yang tahu artinya? Kalau habis waktunya, harus cepat. Sungguh kata Allah, pada diri Rasulullah SAW itu
terdapat suri tauladan terbaik bagi kalian, bagi kamu. Siapa kamu di sini? Mereka yang mengharapkan rahmat dari Allah dan mengharapkan hari akhirnya yang paling baik, termasuk orang-orang yang mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Wa dzakarallaha katsira. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Raya Khatib Al-Minangkabawi yang hari ini tentu sudah memberikan ruang besar untuk kita bertaklim. Bapak Ibu, para guru yang hari ini menemani siswa-siswa kita, dan terkhusus kakak-kakak kita, termasuk Bang Mujahid yang hari ini menemani kita. Insya Allah kita berharap yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Langsung saja, tadi ada pertanyaan, apakah sama antara Nabi dan Rasul? Sekarang sebelum itu kita bahas, tidak mungkin Allah mengupayakan sesuatu, menyiapkan sesuatu kalau tidak penting urusannya. Allah tuh maha segalanya, maka menyelesaikan sesuatu, menyiapkan sesuatu pasti bukan karena hal yang receh. Setuju? Sekarang ada yang tahu enggak kenapa sih Allah harus siapkan Nabi dan Rasul? Itu dulu. Ya bro. Oke. Siap. Apa sih sulitnya bagi Allah? Tinggal diturunkan saja Al-Quran itu blek. Nggak usah harus ada Nabi dan mudah kan? Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Yang sudah ada pena dan kertas di depannya, angkat tangan. Usahakan masa yang nggak ada pena dan kertas, siapkan. Nah, sekarang mohon perhatikan, jangan lihat kiri dan kanan. Jangan lihat kiri dan fokus dengan apa yang saya dengar, tuliskan segera di kertas Anda. Bisa? Bisa? Buat segitiga sama sisi. Ayo, buat segitiga sama sisi di kertas Anda. Waktunya tidak banyak. Sudah? Buat lingkaran kecil satu. Buat lingkaran besar satu. Sudah? Buat bulan sabit satu. Buat lingkaran kecil satu. Yang sudah siap tunjukkan ke depan. Tunjukkan saja, lihatkan ke saya. Lihatkan ke saya. Satu. Oke, mana lagi? Dua. Ayo. Mana? Sudah? Beda-beda enggak? Beda-beda enggak? Oke, beda-beda atau tidak? Ini punya siapa tadi? Ini punya siapa tadi? Ini punya siapa tadi? Saya pinjam penanya. Padahal yang saya maksud ini ya. Paham? Paham? Berarti kenapa bisa beda? Yang didengar sama, yang didengar sama enggak? Tahu enggak di mana bedanya? Itu dia. Kita butuh contoh konkret pada saat menyampaikan sesuatu. Kenapa Allah utus Nabi dan Rasul? Supaya enggak banyak persepsi. Betul atau tidak? Wahyunya sama, yang difirmankan sama enggak? Tapi ketika mengejawantahkan di kertas,
Beda. Disitulah kenapa pentingnya Nabi dan Rasul. Sudah, sampai situ sudah oke? Faham? Itulah kenapa dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tadi, kata kuncinya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Nabi dan Rasul itu diutus untuk memberikan teladan. Kalau teladan berarti jadi contoh konkret. Contohnya nyata. Bukan fiktif. Bisa difahami? Bukan fiktif tapi nyata. Sekarang saya tanya dulu. Siapa Nabi pertama? Siapa Rasul pertama? Rasul pertama siapa? Siapa? No. Nabi pertama siapa? Rasul pertama? Nabi Nuh. Nah, itu udah ada paham berarti. Udah keren tuh. Apa beda Nabi dan Rasul? Kedua-duanya secara substansi sama. Allah utus agar jangan sampai orang salah dalam menjalankan syariatnya. Yang diucapkan sama, ternyata yang dikerjakan dengan persepsi yang berbeda. Makanya penting Nabi dan Rasul. Nabi, apa itu Nabi? Nabi itu asal katanya nubuwah. Ma makna nubuwah? Berita, mengkabarkan ulang. Nabi diutus oleh Allah pertama untuk dirinya sendiri dulu. Yang kedua, fungsi Nabi adalah menyampaikan apa yang disampaikan Nabi sebelumnya. Aku mengulang-ulang lagi apa yang disampaikan Nabi sebelumnya. Tidak ada hal yang baru. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh ayahnya. Ayahnya Nabi tidak? Nabi Yakub alaihissalam. Jadi beliau sampaikan apa? Apa yang diterima dulu, fungsinya reminding. Tahu reminding? Mengingatkan lagi. Tidak ada hal yang baru. Dan itu untuk dirinya. Itu Nabi. Sekarang kita tanya, kenapa Nabi Adam itu masuk Nabi, tidak Rasul? Nah, inilah membedakan dengan Rasul. Rasul itu diutus oleh Allah untuk pada umatnya. Jadi bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk umat. Makanya Rasul asal katanya risalah. Risalah itu artinya apa? Misi. Kalau misi itu nggak hanya bicara tentang sendiri, tapi umat. Bisa difahami? Itulah kenapa Adam alaihissalam hanya nabi, bukan Rasul. Karena sudah adakah umat di masa itu? Belum ada. Bahkan ketika diutus saja, diturunkan ke bumi, itu dipisahkan dengan Hawa. Berapa tahun? Ada yang tahu? Ada yang meriwayatkan 200, ada yang meriwayatkan 300 tahun. Jauh terpisah. Yang satu Nabi Adam di India, daerah India. Yang satu di Arab Saudi. Makanya ada salah satu tempat di Arab Saudi itu namanya Jeddah. Jeddah dekat dalam bahasa Arab artinya Jiddah. Ma makna Jiddah? Nenek. Nenek moyang. Bisa difahami maksudnya? Nah, itu dia. Itulah kenapa kok ngumpul di situ semua? Sengaja dikosongkan di sini. Memang nggak ada kelasnya. Jangan mota, bro. Sudah didengar saja tadi bisa salah persep. Apalagi nggak didengerin gitu. Penting. Fokus ya, bro. Fokus ya. Setuju? Oke, siap. Sampai mana tadi? Nabi dan Rasul. Rasul itu disiapkan untuk umat. Tapi ingat, setelah Rasul berikutnya muncul, maka risalah yang disampaikan oleh Rasul sebelumnya otomatis terhapus dan tidak berlaku lagi. Bisa difahami? Nuh alaihissalam Rasul pertama.
Setelah itu siapa lagi Rasul kedua? Ibrahim alaihissalam. Maka yang dibawa oleh Nuh tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah Ibrahim alaihissalam. Ini persis seperti sekolah kita, kurikulum namanya. Apa namanya? Kurikulum, betul enggak? Setelah ada kurikulum yang baru, kurikulum yang lama dipakai? Enggak, kayak gitu tuh. Bisa dipahami? Selesai Nabi Ibrahim, siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Maka tidak berlaku lagi yang Ibrahim. Setelah Musa, Isa alaihissalam. Setelah Isa, Muhammad SAW. Nah, apa istimewanya di antara 5 Rasul? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membedakan dengan Rasul Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ya bro? Oke, satu kewajiban. Apa lagi? Oke, ada yang lebih menarik lagi, tahu nggak teman-teman? Nabi Nuh itu hanya berlaku untuk umatnya di lokal itu saja, bersifat lokal saja. Nabi Isa, makanya disebut, teman-teman sebelah kan mengatakan Yesus. Kita mengimani Yesus enggak? Iya, kita mengimani Yesus, tapi sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Bisa dipahami? Di sebelah sana menyebutnya namakan Nasrani, Nazaret, itu daerah tempatnya. Di mana diturunkan risalahnya Isa alaihissalam, di daerah namanya dekat Palestina. Hanya berlaku untuk warga Palestina itu saja, dipaksa itu. Hebatnya apa dengan Rasul? Rasulullah SAW diutus bukan hanya untuk lokal, tapi rahmatan. Bisa difahami? Bukan hanya menghapuskan risalah saja yang sebelumnya, tapi berlaku untuk seluruh alam sampai hari akhir. Maka disebutlah dia mukjizat. Sekarang sudah faham antara Nabi dan Rasul? Sudah? Sedikit kita ulang lagi, ayo. Apa itu Nabi? Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dan yang kedua, dia hanya mengingatkan risalah yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dia tidak membawa ajaran baru. Dia tidak membawa kurikulum baru, sifatnya hanya reminding saja. Bisa dipahami? Makanya pernah dulu di satu masa, di satu waktu, di tempat yang berbeda, Allah utus 2 nabi. Contohnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam di masa itu kan Rasul. Di waktu yang sama Allah juga utus nabi saja, bukan Rasul. Siapa namanya? Lut alaihissalam. Nanti lihat dalam sejarah. Ibrahim sebagai Rasul, tapi juga ada Nabi Lut alaihissalam. Kenapa? Dia tidak membawa risalah baru, hanya mengingatkan saja, menyampaikan. Clear? Clear ya? Rasul Allah utus untuk dirinya dan untuk umat. Tapi ingat, setelah muncul disiapkan Rasul yang terbaru, maka dia akan menghapus risalah sebelumnya. Yang lain nggak berlaku lagi. Dan apa uniknya Rasulullah SAW? Bukan hanya menghapuskan risalah yang ada, tapi juga berlaku untuk seluruh alam sampai hari. Oke, sip ya? Sampai situ sudah oke? Oke, sekarang kita tanya, kalau rahmatan lil alamin, berarti kapasitasnya internasional? Tidak mungkin Allah menyiapkan kapasitasnya yang biasa-biasa saja. Makanya Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, suri tauladan terbaik. Ada 4 karakter dasar Rasulullah SAW. Apa saja itu? Pertama adalah fatanah, dia harus cerdas. Bahasa manajemennya apa sih cerdas itu? Punya kapasitas. Yang kedua, amanah. Bahasa manajemennya apa? Kapabilitas.
Dia punya rasa tanggung jawab. Ada orang yang cerdas, tapi belum tentu punya rasa tanggung jawab. Apa sih beda orang cerdas dengan tanggung jawab? Orang cerdas, dia mungkin bisa menyelesaikan masalah. Tapi mohon maaf, ketika nanti berkaitan dengan kepentingan pribadinya, siap nggak dia berkorban? Belum tentu. Tapi Rasulullah SAW sudah dibuktikan. Ini bedanya fatonah dengan amanah. Yang ketiga, apa karakternya? Siddiq. Dia harus punya integritas, jujur. Nggak penting bagi Rasul itu pencitraan, yang penting itu apa? Teladan. Dan yang terakhir apa? Tabligh. Tabligh itu apa? Komunikatif. Kalau ngomong tuh santun, ya, menyampaikan sesuatu itu baik. Itu tipe orang komunikatif. Tahu enggak teman-teman? Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, hebatnya Rasul ketika menerangkan suatu perkara, setiap orang mendengarkan penjelasannya, maka orang yang hadir di hari itu mampu menghitung berapa jumlah kosakata yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Keren nggak beliau menerangkan sesuatu itu? Saya hebat-hebat saya menerangkan, teman-teman bisa ngitung nggak berapa jumlah kosakata saya? Lebih hebat Rasul. Coba bagaimana beliau mengatur ritme ketika menyampaikan sesuatu. Jadi ada 4 karakternya apa? Fatonah, amanah, siddiq, tabligh. Mudah ngingatnya? Iya, saya singkat fast. Apa itu fast? Cepat. Betul atau tidak? Makin ikut sunnah makin luar biasa. Itu mukadimah awal Bang Mujahid. Oke, Masya Allah. Ya, jadi kita udah tahu ya apa bedanya Nabi sama Rasul. Ya, Masya Allah. Ya, jadi memang ya kadang kita di dunia ini tidak semestinya ya, misalnya kita tuh harus punya panutan ya, tidak asal ilmu tuh tidak asal datang ke kita butuh namanya guru ya, kita butuh namanya guru ya, karena kalau tidak ada guru maka apapun yang kita pelajari ya bisa jadi itu nggak real atau sesat ya. Sama seperti para ulama pun mengatakan ya, kok nggak salah ya, pokoknya apapun ilmu yang kita dapatkan ya, kalau tidak ada guru maka tidak ada barokah ya, seperti yang kita alami sekarang ya, mungkin gadget atau sosial media ya yang udah ada di dunia sekarang ini ya, banyak orang beranggapan atau banyak orang yang merasa dirinya pintar gitu, padahal belum pasti, karena mungkin mereka belajar lewat ya YouTube atau lewat ChatGPT misalnya kan ya. Jadi itulah pentingnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita Rasul, Nabi dan Rasul. Mungkin kita lanjut pertanyaan kedua, Ustaz. Pertanyaan pertama tadi udah, Ustaz, yang bisa jelaskan perbedaan dasar terkait Nabi dan Rasul gitu. Mungkin pertanyaan kedua, Ustaz. Ya, sudah semua nih saya jelaskan nih. Ada ya? Belum? Sudah semua. Ada fase dakwah. Oh iya, fase dakwah boleh ya. Oke, mungkin kita ini ya terkait sejarah yang mungkin kita semua udah tahu ya. Dan banyak juga buku-buku para ulama yang menjelaskan terkait kisah Nabi dan Rasul. Dan mungkin banyak juga berseliweran kisah-kisah itu sudah disusupi oleh kaum-kaum Yahudi. Ya, jadi Anda pernah dengar, Ustaz, ada kisah dari ini, Anda kan dulu mondok di Jogja, Ustaz, di Jawa gitu. Jadi ada guru, ada orang tak bisa dibilang kiai atau enggak, Ustaz, dia ceramah di masjid, dia mengatakan kalau dia tuh tahu tentang kehidupan atau cerita sebelum Nabi Adam. Itu kira-kira bisa nggak disahihkan cerita gitu, Ustaz? Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Teman-teman, ini semacam studi kasus yang disampaikan Bang Mujahid ke kita. Ada orang yang mengaku bahwa dia pernah mengetahui kisah tentang sebelum turunnya Nabi Adam alaihissalam. Sekarang yang mau kita tanya adalah, teman-teman, baik Nabi dan Rasul Allah turunkan, Allah siapkan, itu poinnya yang pertama tujuannya adalah menambah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia.
Maka dari sejak Nabi Adam sampai Muhammad Rasulullah SAW itu semuanya misinya sama, yaitu menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalau ada kisah-kisah yang disampaikan tadi, pertanyaan sederhana, kira-kira nambah enggak keimanan kita kepada Allah dan Rasul setelah mendengar kisah itu? Kenapa? Karena begini, sudah disampaikan kepada kita sampai bahwa jumlah nabi itu sampai 124.000. Berapa jumlahnya? 124.000. Nah, dalam Islam syariatnya sederhana saja. Yang wajib saja kemudian diimani hanya 25 nabi dan di luar itu. Jadi kalau ada orang mengatakan kisah-kisah sebelum Nabi Adam alaihissalam itu tidak wajib untuk diimani. Bisa dipahami? Itu yang pertama. Dan ini erat kaitannya. Tadi Ustadz sampaikan tentang kurikulum. Masih ingat kurikulum? Dunia pendidikan itu punya ciri-cirinya cuma 2 saja dalam kurikulum itu. Yang pertama, sistematis, berarti berurutan. Yang kedua, bertahap. Betul atau tidak? Kan SD dulu kan, baru SMP, SMA, perguruan tinggi. Sistematis enggak? Bertahap? Begitu juga dakwah di masa Rasul, ada tahapannya. Para ulama sirah membagi atas 2. Dan tahu? Pertama disebut dengan fase makiyah. Apa namanya? Fase makiyah. Diambil dari kata Makkah. Apa yang disebut dengan fase makiyah? Ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masa kenabian pertama. Berapa tahun? Fase makiyah itu 13 tahun. Berapa tahun? Apa ciri-ciri khas dari fase makiyah? Pertama, ayatnya berkaitan tentang tauhid dan keimanan. Bayangkan betapa pentingnya keimanan, 13 tahun disiapkan ayat tentang itu. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Ayatnya pendek-pendek. Satu ayat ke ayat berikutnya pendek-pendek. Yang ketiga, selalu nanti punya ciri khasnya itu. Dimulai dengan ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Sudah, berapa tahun? 13? Masuk fase kedua, disebut dengan fase madaniyah. Berarti erat kaitannya dengan Madi setelah peristiwa hijrah. Berapa tahun dakwah di Madaniyah? 10 tahun. Apa ciri khas ayat-ayat yang di Madaniyah? Pertama, ayatnya berkaitan dengan syariat Allah, hukum halal haram, dan tentang muamalah. Yang kedua, ayatnya panjang-panjang. Yang ketiga, ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Keren kan? Hebat. Memang aja lah Allah itu menyampaikan tuh bertahap, sistematis, nggak asal-asalan. Coba adik-adik, teman-teman tahu nggak kenapa harus berjilbab? Adik-adik tahu nggak kenapa harus tutup aurat? Kenapa? Kenapa? Oke, itu satu. Tapi yang paling basic itu adalah karena kita beriman kepada Allah, itu aja. Kalau nggak beriman kepada Allah, sulit rasanya untuk tidak mau coba model inilah gitu. Mau coba model inilah. Kalau nggak FOMO kita, fear of missing. Oh, kayaknya rambut tergerai indah deh. Orang semuanya rambut tergerai gitu. Adik-adik yang biasa main bola kaki, kayaknya buka lutut oke deh. Enggak, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, sebelum tentang halal dan haram, punya feeling, gua yang kalau yang halal demen, kalau yang haram jijik. Sekarang Ustaz tanya, makan babi haram nggak?
Haram enggak? Haram atau tidak? Kalau haram berarti jijik enggak? Sekarang saya tanya, banyak enggak orang muslim tapi menghalalkan riba? Padahal sama-sama sebagaimana jijik kan pas kita makan, enak rendangnya. Iya, Bos, itu rendang babi. Wah, pasti mau keluarin kan? Pas kita makan ini kayaknya enak banget, uangnya banyak, tapi uang riba. Serius? Enggak apa-apa lah. Kenapa? Dari mana itu? Keimanan. Kalau udah keimanan luar biasa. Coba, sahabat itu luar biasa. Ada kebiasaan mereka. Apa tuh kebiasaan mereka? Suka mencongkel bagian pangkal lidah sampai memuntahkan sesuatu karena nggak sengaja memakan sesuatu yang nggak jelas dari mana asalnya. Siapa tuh salah satu sahabat yang saya tiru? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, yang namanya pejabat negara pasti banyaklah di kantornya, di rumahnya, kadang dititipin barang-barang yang bersifat umum, hak-hak umum, termasuk hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Suatu ketika karena di lumbung Baitul Mal sudah penuh, maka dititiplah beberapa karung kurma dan itu zakat. Bisa dibayangkan teman-teman, udah Baitul Mal udah penuh nih. Beliau sebagai khalifah, nggak ada lagi tempat penyimpanan, sementara zakat ini amanah yang luar biasa. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab, mohon maaf, Abu Bakar As-Siddiq, dititipkan di salah satu ruang di rumahnya. Nah, kemudian setelah didistribusikan beberapa hari, lewat 1 pekan, lewat 2 pekan. Pas pekan ketiga, beliau masuk ke rumahnya, kemudian bersih-bersih ruangan, ada 1 kurma terletak di bagian bawah ruangan itu. Daripada mubazir, ambil lezat. Pas sudah masuk ke rongkongan, teringat dia, ini kurma yang mana ya? Kurma saya atau kurma yang kemarin dititipkan? Karena ragu apa dilakukan beliau, dikeluarkannya. Dia tak mau sampai sesuatu yang haram. Kenapa? Dia malu kepada Allah. Bisa difahami? Ada 2 fasenya, fase makiyah, fase madaniyah. Ada yang tahu coba apa ciri-cirinya tadi? Makiyah dan madaniyah. Bro. Yang di apa itu syariat Islam tuh? Fase apa itu? Oke. Siap. Oke, terus ada satu lagi cirinya. Awal suratnya biasanya diawali dengan Masya Allah, luar biasa. Lanjut, kalau fase makiyah, Masya Allah, 10.000 ya, berarti ada 20.000 utang saya nih, penitia tolong ingatkan. 10.000 untuk yang akhwat, 10.000 untuk yang ikhwah, luar biasa. Masya Allah. Lanjut Bang Mujahid, udah mantap tuh. Oke, Masya Allah, mantap. Ya, kena terbatas waktu ya. Jadi kita masuk ke sesi pertanyaan. Kira-kira teman-teman semua ada yang mau ditanyakan terkait Nabi dan Rasul? Boleh? Oke. Silakan. Pada yang perempuan dulu ya. Perkenalkan nama, kelas, tanya. Boleh berdiri, biar disorot sama kakak kamera tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Ustadz, perkenalkan nama Ana Aurel Dinata dari kelas 10 E2. Oke. Nah, di sini Ana mau bertanya nih Ustadz. Ketika di sekolah, Ana memiliki teman yang berbeda agama, yaitu Kristen. Lalu dia bertanya kepada Ana, Aurel, pada hari akhir atau hari kiamat yang turun itu kan Nabi Isa alaihi salam. Lalu lantas mengapa umat pada zaman sekarang ini berpedoman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal jelas-jelas sering didengar oleh ustadz-ustadz yang berceramah kalau
pas hari akhir itu yang turun dari langit itu Nabi Isa alaihi salam. Sekian Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab, baik. Luar biasa nih pertanyaannya. Kan nanti diturunkan itu Nabi Isa. Ingat teman-teman, Nabi Isa tugasnya cuma satu di hari akhir. Apa? Bunuh Dajjal, itu saja. Tapi beliau tidak membawa syariat baru, tidak bawa ajaran baru, itu dia. Tidak memberikan syariat baru. Dan dalam syariat nubuwahnya Rasul Muhammad SAW disampaikan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Jadi mungkin maksud teman-teman saudara kita itu, kalau memang nanti Nabi yang akhir itu adalah Isa yang akan diturunkan, kenapa harus beriman kepada Muhammad, kan begitu? Sekarang saya mau tanya teman-teman, kalaulah karena keistimewaan itu, pasti jauh lebih istimewa Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Beliau yang pertama. Mana yang lebih diawali, pertama atau akhir? Coba, masing-masing punya kelebihan. Bahkan teman-teman di sebelah juga nyampaikan itu, kayaknya lebih mulia Nabi Isa dibanding Muhammad. Kenapa? Mukjizat. Dia lahir tanpa ayah. Kenapa kalian ragu untuk menjadikan dia sebagai Tuhan? Lalu kembalikan saja kepada tadi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam justru dilahirkan tanpa ayah dan ibu, tapi tak pernah dinaikkan levelnya menjadi Tuhan. Bisa dipahami? Itu wallahu a'lam bishawab. Demikian, rasa cukup. Oke, Masya Allah. Satu lagi ya. Silakan. Boleh? Pak, mohon maaf Pak, ini agak sensitif banget sih. Oh nggak apa-apa, sensitif sikit-sikit nggak apa-apa. Didengar agak sedikit. Jadi aku pernah lihat nih, banyak oknum-oknum yang atas namakan agama. Katanya Islam itu agama yang baik, akhlak mulia, bla 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 dan sebagainya. Tapi kok ada sebagian umatnya yang ada yang narkistik, ada yang oknum-oknum, ada yang banyak lagi tuh. Terus ada sampai-sampai ada orang yang rela jadi ateis gara-gara trauma agama. Gimana menurut Pak? Baik, luar biasa. Pertama, tolong bedakan antara syariat agama dengan orang yang mengikuti agama itu. Syariat agama itu dari mana? Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi bagus nggak gambar yang saya buat? Bagus nggak? Sekarang saya pastikan. Teman-teman bisa pastikan nggak persis sama seperti yang saya buat? Apakah kemudian tiba-tiba yang saya sampaikan tidak jelas? Enggak, berarti yang masing-masing yang paling bertanggung jawab seperti apa kemampuan dia menggunakan tangannya untuk menyampaikan dan mengulang lagi pada kertasnya. Apa maksudnya ini? Tolong kalau mau melihat agama, lihat dari syariatnya, bukan dari pemeluknya. Kalau dari pemeluknya pasti banyak kekurangan. Contoh, di masjid masih kehilangan sendal enggak? Tapi apakah Islam mengajarkan itu? Tidak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Makanya ada seorang ulama mengatakan, Muhammad Kutub nama beliau. Apa kata beliau? Al-Islamu mahjubun ilal muslimin. Kemuliaan Islam itu kadang tertutupi oleh muslim itu sendiri. Bukan karena agamanya yang tidak baik, tapi bagian dari kita yang masih banyak lalai. Adik-adik, ini berkaitan dengan akhlak, ini yang pertanyaan dari teman-teman tadi. Berkaitan dengan apa? Akhlak. Kadang akhlak kita membuat orang lain ragu. Emang gini ya Islamnya? Nah, itu dia. Sebenarnya teman-teman nggak usah trauma. Lihat kepada sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Jangan lihat sayanya, jangan lihat Bang Mujahid. Saya ada masa khilafnya nggak? Saya ada salahnya nggak? Saya manusia. Yang satu yang mulia nggak ada salahnya cuma satu. Makanya Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang ada yang salah itu siapa? Rasul. Makanya jadikan teladan saya atau Rasul? Rasul.
Poin pertama. Ya, itu poin pertama. Kemudian yang kedua, banyak hadis Rasulullah SAW tentang akhlak itu diawali tentang kualitas iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ngurus tetangga saja, syaratnya apa? Iman pada Allah dan hari akhir. Berarti beres dulu nggak tauhidnya? Beres dulu nggak keimanannya? Betul nggak dengan fase dakwah tadi? Makiyah dulu baru mada. Amankan keimanan baru tentang muamalah. Nanti kan orang kadang begini, muamalah didahulukan, akidah dikesampingkan. Akhirnya apa? Atas nama toleransi, akidah dibaurkan. Na'udzubillah. Sudah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana ma yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Akhlak nggak itu? Akhlak atau tidak? Akhlak. Maka ini kaitannya dengan keimanan dan tauhid kita. Wallahu a'lam. Oke, Masya Allah. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah bertanya. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Nanti ada namanya diskusi ya, FGD. Nanti silahkan berkumpul dengan abang-abang mentornya. Nanti yang tidak ada harap segera lapor ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ustadz bila ada memberikan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Dan insya Allah akan berguna bagi kita ya. Nanti pokoknya pertanyaan-pertanyaan basic ini kita harus paham ya. Apalagi kalau misalnya kita di sekolah negeri, ada teman-teman kita di luar agama Islam, kita bisa menjawab pertanyaan mereka gitu ya. Jadi kita tidak merasa tersudutkan dengan agama kita, tapi kita bisa membela agama yang kita peluk ini. Oke, Pak Ustadz. Oke, kepada teman-teman semua, segera untuk berkumpul dengan abang mentornya. Oke, sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.